Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haisun Najah dari program PPK Prajabatan Universitas Panjasakti Tegal tahun 2023. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Profil Capaian Belajar Kognitif Peserta Didik melalui Pembelajaran Putri POE-TRL dipadukan dengan Jurnal Refleksi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurikulum merdeka yang sedang diterapkan saat ini, di mana salah satu tujuan dari kurikulum merdeka yaitu untuk mengejar learning gap atau learning loss yang dialami peserta didik, di mana peserta didik mengalami ketertinggalan dalam hal kemampuan maupun kompetensi. Salah satu fokusnya dari kurikulum merdeka yaitu pada kompetensi dan karakteristik peserta didik. Untuk mampu mencapai visi pembelajaran yang fokus terhadap kompetensi dan karakteristik peserta didik, dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan TARL yang nantinya akan digunakan untuk memetakan kemajuan belajar peserta didik sehingga guru akan mengetahui secara lebih detail sejauh mana kompetensi maupun pengetahuan peserta didik dengan dibantu model POE dan dipadukan dengan jurnal refleksi, yang mana jurnal refleksi ini berfungsi untuk memberikan feedback dan sebagai self-assessment dalam penelitian ini. Dalam prakteknya, pembelajaran POE ini terdiri dari 3 tahap, yaitu Predict, Observe, Explain, di mana peserta didik diberikan suatu permasalahan untuk diprediksi, kemudian diobservasi, dan terakhir melakukan explain atau menjelaskan dari hasil keduanya. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu model POE, Predict, Observe, Explain, yang merupakan bentuk perlakuan yang saya berikan. Jadi peserta didik memprediksi, kemudian mengobservasi, lalu hasil dari mereka memprediksi dan mengobservasi itu apakah sama ataukah apakah berbeda, yang mana akan dijelaskan peserta didik dalam tahap explain, sehingga peserta didik mampu membandingkan pengetahuan awal mereka, kemudian bagaimana pengetahuan tersebut ternyata realitanya pada saat mengobservasi. Dalam penelitian ini tentunya saya menggunakan pendekatan TARL, yang mana pendekatan TARL ini digunakan untuk menyusun asesmen sebagai pemetaan kemampuan atau kompetensi peserta didik. Sebenarnya pada saat kita menyusun asesmen itu sudah berdasarkan pada KD. Nah, dalam penelitian ini saya mencoba untuk menyusun asesmen dengan mendrop down. Jadi dari KD menjadi indikator pembelajaran, kemudian diturunkan lagi menjadi indikator tujuan pembelajaran. Yang setiap indikator tujuan pembelajaran tersebut saya drop down dalam bentuk soal-soal yang nantinya diberikan peserta didik setelah selesai siklus. Yang ketiga yaitu asesmen, yang barusan saya sebutkan bahwa asesmen yang digunakan itu berupa soal uji kemampuan yang dipadukan dengan jurnal refleksi. Jadi jurnal refleksi ini sebagai bentuk self-assessment dan juga feedback bagi peserta didik, sehingga peserta didik mengetahui bagian mana yang mereka belum tahu. Mereka mencoba merefleksikan bagian mana yang mereka sukai dalam pembelajaran. Kemudian hasil asesmennya ini dianalisis lalu dipetakan berdasarkan kemampuan peserta didik. Jadi sudah sejauh mana kemampuan peserta didik ini jika dilihat dari tujuan pembelajaran yang telah dirancang. Kemudian metode penelitian dan analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini, seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya bahwa jenis datanya terdapat 2 jenis data. Yang pertama capaian belajar kognitif peserta didik yang saya tampilkan dalam bentuk profil ketercapaian kognitif peserta didik, kemudian kemampuan refleksi diri peserta didik. Dari kedua data ini, yang pertama diperoleh dengan metode tes, yang kedua dalam bentuk non-tes. Nah, untuk mengetahui capaian belajar kognitif peserta didik ini, instrumennya menggunakan soal PTS sebagai acuan awal untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian peserta didik terhadap KKTP.
karena pada saat itu kurikulumnya yang diterapkan di sekolah tempat saya penelitian masih menggunakan kurikulum 2013, jadi masih terdapat KKM. Namun, saya mencoba untuk mengaplikasikan apa yang telah diterapkan di kurikulum Merdeka. Instrumen lain yang digunakan berupa pretest dan post-test, di mana nanti pretest dan post-test ini terdiri dari asesmen yang telah disusun berdasarkan tujuan pembelajaran. Sumber datanya dari peserta didik dan guru kelas yang sebelumnya berupa soal data hasil PTS, kemudian waktunya saat tahap observasi, prasiklus, dan siklus. Adapun analisis datanya yaitu menggunakan deskriptif persentase dari kedua data itu sama. Untuk kemampuan refleksi diri ini, jadi sebagai bahan pendukung, instrumennya menggunakan lembar jurnal refleksi, respon peserta didik terkait pembelajaran dan apa yang telah mereka pahami dan di mana kesulitan mereka yang diberikan pada saat siklus 1 dan 2. Adapun hasilnya yaitu siklus 1 di sebelah kiri yang berwarna orange, dapat kita lihat bahwa ketercapaian peserta didik berdasarkan setiap soal itu yang paling rendah pada angka 40,63%, sementara paling tinggi 90-an%. Adapun jika dari setiap soal ini kita kelompokkan menjadi setiap indikator, dapat kita amati bahwa ketercapaian tertinggi yaitu pada indikator keempat sebesar 96,99%, dan yang paling rendah yaitu pada indikator 2 dan indikator 6 sebesar 40,63%. Jadi ketercapaian pada tiap indikator ini menggambarkan ketercapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sementara hasil dari jurnal refleksinya terkait submateri yang belum mereka pahami, itu paling banyak yang belum mereka pahami pada saat menghitung periode dan frekuensi pada gelombang, serta menghitung periode dan frekuensi pada getaran. Adapun hasil siklus 2 yaitu sebagai berikut. Yang merah itu mengalami peningkatan berdasarkan setiap soal. Kalau yang awalnya 40-an%, jadi ini mengalami peningkatan menjadi 43,75%. Sementara berdasarkan indikatornya juga dan hasil jurnal refleksinya itu dapat terlihat bahwa yang belum dipahami yaitu susunan indera pendengaran pada manusia, atau bisa dikatakan urutan indera pendengaran pada manusia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik menggunakan model POE dan pendekatan TRL mengalami peningkatan ketuntasan persentase sebesar 81,25% yang dapat kita lihat berdasarkan ketercapaian pada setiap indikator tujuan pembelajaran. Sarannya yaitu guna penelitian lebih lanjut akan lebih baik apabila pada setiap tujuan pembelajaran itu dibuat dengan jumlah yang sama, karena dalam penelitian ini jumlahnya belum sama. Ada yang berjumlah 3 soal 1 indikator dan ada yang 2 soal dalam 1 indikator, sehingga diharapkan pemetaan TRL menjadi lebih efektif dan efisien. Artinya jumlahnya sama rata antara 1 indikator tujuan pembelajaran dengan indikator tujuan pembelajaran lainnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kekeliruan, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.